Nah, ini adalah presentasi gue tanggal 26.07.2024. Gue bilang di sini bahwa 1,5 miliar Bitcoin is inevitable. Jadi yang mau gue bawain di sini adalah, penasaran kan kalian, prediksi Bitcoin gue berapa sebenarnya? Next. Dan bagaimana cara hitungnya? Nah, Bitcoin itu adalah menurut gue the first perfect money yang diciptakan oleh manusia, ras manusia. Emas itu kenapa nggak sempurna? Satu, emas itu sulit ditransfer. Kalau gue punya 1 triliun emas, sulit gue pindahinnya. Perlu penjagaan yang luar biasa. Gue perlu pasukan buat pindahin emas gue. Simpennya pun di mana? Gue simpen di tempat gue, dibobol. Gue bukan bank sentral, gue nggak bisa simpen 1 triliun dalam bentuk emas. Gue mau pergi ke Swiss, gimana caranya? Pakai emas gue, taruh di private jet sampai jatuh jetnya. Gimana caranya? Nggak bisa. Ya. Tapi emas itu alternatif untuk kalian yang bisa punya vault, emas menurut gue lebih bagus dibanding lu hold saham apapun di emerging market. Karena saham itu nggak sebagus itu, nanti gue kasih datanya. Next, ini target price gue. 20 miliar per coin, ini media bisa catat. Target Timothy Ronald, Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Gimana cara hitungnya? Sederhana. Ya, ini adalah modeling yang gue pinjam dari data internalnya Michael Saylor, timnya. Ya. Jadi Bitcoin itu akan turun ARR-nya. Kalau sekarang ARR itu 100% lebih tahun ke tahun dari awal inception. Ini kita udah diskon ya. Gue bahkan pakai lebih konservatif dibanding modelnya Michael Saylor. Dia prediksi tuh dari 50, 47,5, 45, 42. Gue ratain di 30% ARR. 30% tahun ke tahun compounding dari harga sekarang itu akan reach $1 juta. Kalian mungkin ada mikir 16 miliar, bukan. Karena rupiahnya Biden akan 20.000. Jadi Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Jadi mahal atau murah sekarang? Ibarat Benjamin Graham, teori margin of safety-nya, ini baru 5%. Lu punya margin of safety 95. Jadi ada yang panik, Bitcoin naik 105, turun 98, gue harus ngapain? Jawabannya apa? Beli lagi. Lu mau kasih gue 120, 105, 95, 70, gue peduli setan karena target gue jauh banget. Ya. Next. Ini historical Bitcoin. Bitcoin adalah aset terbaik di muka bumi ini, ya. Real. Dari semua matrix ya, 3 matrix pertama, modern portfolio theory. Historical ARR 104%, Sharpe ratio di 0,83. Makin dekat ke 1 makin bagus. Dan dia standar deviasi di 153%. Jadi kalau orang bilang Bitcoin itu volatil, Sharpe ratio-nya itu 0,83. Ini bagus sekali. Lu cari portfolio yang bisa reach ini. Sharpe ratio adalah risk adjusted return. Di finance kita nggak cuma nyari return, tapi kita cari risk adjusted return. Next. Nah ini dia. Ini data dari McKinsey juga. Global wealth akan diprediksi ke 1.000 triliun. Maksudnya global wealth itu apa? Semua properti, semua saham, semua tanah yang lu pernah lihat, harta di dunia ini akan diprediksi 1.000 triliun. Next. Nah ini prediksinya Halvini. Kalau Bro Kakak personal, Bro Kakak pernah bilang ke gue, menurut dia Satoshi adalah Halvini. Menurut dia. Gue juga kayaknya berpikir demikian. Orangnya udah nggak ada, orangnya udah meninggal. Halvini udah prediksi, ini tahun 2009, ya baca nih. Bitcoin itu value-nya 10 juta dolar. 2009 tuh Bitcoin belum menjadi apa-apa. Dia cuma valuasi sederhana, ya. Dia estimasi 100 triliun US dollar ke 300 triliun global wealth. Tapi McKinsey tadi bilang, karena ini 2009, udah meninggal juga orangnya. McKinsey prediksi akan ke 1.000 triliun. Jadi kalau kita pakai proyeksi Halvini lebih jauh lagi. Kira-kira berarti harusnya di sekitar 25 sampai 35 juta dolar. 3 Bitcoin is all you ever need. Buat lo orang-orang kaya yang duduk di sini, beli 3 sekarang, you're set for life. Karena minimal, menurut gua 3 koin itu akan bring lu 60 M. Next. Nah ini adalah market cap prediction. Ini model valuasi dari Bitcoin, gold, art, equity, real estate, dan bonds. Simpelnya ya, prediksi paling sederhana gua, Bitcoin akan ke market cap di 20 triliun US dollar. Sekarang berapa market cap-nya? 1,8 T. Jadi dia mau ke 3 T,
4T, 5T itu masih murah karena lo harus bandingin sama saham. 1,9T itu cuma kayak Visa ditambah sama satu saham yang kecil. Terlalu kecil, pool of money yang masuk ke Bitcoin itu terlalu kecil. Belum dilirik sama dunia. Orang bilang institusi udah masuk. Bitcoin itu cuma satu saham di US. Next. Dari 1.000 triliun dari kekayaan, prediksi Michael Saylor ini akan seperti ini gambarannya. Real estate akan segitu, 2045 ya. Dari 2030 1.000 triliun, ini prediksinya. Aset kelas. Real estate akan berkembang terus. Bitcoin nggak akan ngalahin properti. Properti akan jadi paling besar. Kenapa? Karena orang mau tinggal di Pondok Indah, orang mau tinggal di Menteng, orang mau tinggal di Manhattan, di Palm Beach, di Singapura, orang mau tinggal. Equity, saham juga naik. Global ya tapi ya, gue ngomongnya. Karena inovasi akan mendorong terus. AI akan naik, market cap akan naik. Currency akan ada di 495T, art 110T, bonds 835T, dan Bitcoin itu akan di 200 triliun market cap-nya. Jauh nggak? Berarti naik berapa? 100 kali dari harga sekarang. Gold itu akan ada di 45T, dia akan stop di 45T. Next. Ini yang mengubah, kalian mungkin tahu gue dulu pernah jadi investor saham. Ini yang mengubah semua paradigm gue, kenapa gue jadi ke crypto full. Aset itu punya waktu hidupnya. Kalau lu pegang Argentina peso kayak tadi, ini waktu hidupnya itu cuma 2 tahun, habis itu uang lu hilang semua. Karena tadi 200 ke 1000. Ya, 2 tahun. Mata uangnya lemah lagi. Cuma 3 tahun. USD itu 14 tahun. Ya. Lifespan lo untuk pegang USD itu adalah 14 tahun. Stocks, saham itu bisa tahan lo 25 tahun. Bonds itu 30 tahun, dan funds seperti hedge fund yang lo taruh di Bridgewater 20%, lo taruh di private equity seperti Brookfield yang invest di hydro, power plant, itu bisa 20% IRR-nya. Tapi lo pasti nggak ada yang diterima invest di Brookfield. Ya kan? Lo ke Blackstone, nggak ada yang mau terima duit itu, terlalu kecil. Opsi lu untuk bit ini cuma satu, cuma Bitcoin. Next. Ini pertanyaannya kan, kenapa tidak beli saham? Karena company itu punya resiko. Gua nggak akan bahas yang di sini karena gua akan dapat terlalu banyak masalah. Kita contohin di luar. Ini Apple punya. Lu kalau buka 10F filingsnya, item 1A, itu kan ada namanya risk factor. Ya. Dia akan list semuanya. Kenapa saham ini bisa hancur? Compliance-nya, financial risk. Gua tanya sekarang, 20 tahun lagi, lu berani betting hidup lu di Apple nggak? Gua nggak berani. Karena 51% dari Apple itu omsetnya dari iPhone. Dan kita belajar teknologi dari Nokia, BlackBerry, itu cepat sekali hilangnya. Gue nggak berani. Lu kalau todong gue bilang 20 tahun Apple, gue nggak berani. Karena Apple mungkin digantikan sama produk dari Cina. Gue nggak tahu apa 20 tahun lagi dari sekarang. Ini Apple, dia kasih semuanya. Ini panjang banget. Resiko manufacturing. Contohnya, resiko compliance di Indo. Apple nggak bisa jualan kan? Kena nggak sahamnya? Kena. Ini risk factor ini banyak sekali. Ya, next. Nah ini dia. Ini kalian mungkin nggak kelihatan ya chartnya, tapi ini chart dari Profesor Aswath Damodaran. Kalau kalian tahu ini adalah ibaratnya yang menciptakan teori-teori valuasi. Jadi Profesor Aswath Damodaran ini, beliau pernah bikin chart dari semuanya. Ini kayaknya agak berantakan ya. Gue juga sendiri kagak kebaca, tapi itu S&P. Isinya semua aset kelas yang ada di muka bumi ini. Ini Excel yang ngerubah hidup gue, yang bikin gue stop untuk investasi saham, bonds, dan manapun. Oke. $100 lu investasikan di 1928, ya, itu akan jadi $5.360 di stocks. Sedangkan treasury bonds itu 7.159. Jadi saham itu actually kalah sama treasury bond. Kalau ditarik dari 1928. Dari datanya ini, cuma 4% saham yang survive. Yang BEP itu 4%. Outperform 0,25. Jadi lu basically stock picking itu impossible game. Lu gak akan pernah menang. Kalau ditariknya 100 tahun. Ya. Real estate, itu juga gak bagus-bagus amat. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang kaya seperti Donald Trump di real estate? Karena mereka tahu fiatnya lemah. Jadi mereka pakai leverage. Mereka pinjam untuk main properti. Tapi itu kayak main blackjack. Ya, ibaratnya lu lihat nih siklus dunia. Lu kalau ngutang beli properti tapi di saat krisis, lu di atas 21 kalah. Lu judi basically. Siklusnya lagi di mana nih? Tapi kalau lu lagi ekonominya lagi naik 1971, lu hutang buat beli gedung, lu kaya raya.
Tapi game ini nggak konsisten. Kenapa? Karena lu hutang, lu beli properti, lu hutang, beli properti. Siklusnya satu yang jelek, mati lu langsung.